5 menit dan lebih durasinya, itu saya syutingnya itu hampir seharian. Bayangkan coba. Kemudian saya editnya itu hampir seharian juga. Pas diupload, ya nonton cuma segitu-gitu doang. Hai teman-teman semua, jangan lupa ya subscribe. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi ya di channel aku di Mancedoen tentunya. Saya doakan ya semoga teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian senantiasa sehat dan sukses selalu. Dan saya juga doakan ya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan rezekinya kepada kita semua. Amin. Oke, teman-teman, video kali ini saya ingin membahas sedikit tentang channel aku ya. Dan sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak ya buat saudara-saudaraku, teman-teman semua yang mau mendukung channel ini, yang sudah subscribe channel ini ya. Walaupun saya tahu channel aku ini kontennya itu benar-benar banyak banget temanya ya, maksudnya benar-benar campur aduk. Ada reaction, ada pertanian, nilam, film komedi atau film pendek, kemudian ada tutorial, ada vlog, pokoknya banyak macam lah. Dan saya sangat berterima kasih karena kalian mau mendukung channel ini walaupun kontennya benar-benar campur aduk ya. Awalnya sih saya mau fokus di satu tema aja ya, yaitu tanaman nilam. Karena saya melihat di channel ini kan saya perhatikan jenis video di channel ini yang banyak penontonnya itu adalah seputar nilam. Video nilam di channel ini penontonnya itu banyak banget. Yang meledak itu kemarin yang pertama meledak judulnya itu racun rumput tanaman nilam, itu sudah ditonton sampai 20.000 ya. Sebagai pemula saya merasa sebuah perkembangan yang cukup bagus ya. Tapi saya tuh mikirnya gini, kalau misalnya saya hanya fokus di satu tema untuk tanaman nilam aja, aku tuh mikirnya gini, kalau misalnya suatu saat nanti saya nggak tanaman nilam lagi, aku itu harus mau bikin konten apa lagi, ya kan? Kalau misalnya aku nggak tanam nilam lagi, aku akan bingung nih, aku mau bikin konten tentang nilam apa lagi kalau aku nggak tanam nilam lagi. Terus aku mikirnya lagi, oh mungkin nanti aku akan datang di kebun orang ya, mewawancarai yang punya kebun nilam, terus nanya-nanya gitu apa racun apa yang digunakan atau pupuk apa yang digunakan. Cuman masalahnya aku itu sebenarnya orang yang paling nggak bisa ngomong di depan kamera ketika ada banyak orang. Paling kalau misalnya nanti aku mau mewawancarai seorang tentang nilam, mau nanya-nanya gitu, itu nggak mungkin banget karena aku grogi gitu kalau di depan kamera. Jangan kan banyak orang, satu atau dua orang aja melihat aku ngomong di depan kamera itu aku nggak bisa banget ya. Aku grogi, nggak tahu kenapa, kaku ngomongnya ya. Kayak teman-teman di channel ini kan ada juga film pendek ya, film-film yang durasi pendek 5 menit, 10 menit. Dan saya sih banyak sebenarnya cerita-cerita pendek, film pendek kayak gitu yang mau saya bikin. Cuman saya mikir lagi kalau fokusnya di situ aja itu susah ya. Ada aku bikin film pendek itu kerjaannya tuh ribet banget. Itu bayangin aja ya, kemarin itu video aku yang judulnya Petani Nilam yang Tidak Takut dengan Corona. Itu durasinya cuma 5 menit. Ya, 5 menit dan lebih durasinya. Itu saya syutingnya itu hampir seharian. Bayangkan coba. Kemudian saya editnya itu hampir seharian juga. Pas diupload, ya nonton cuma segitu-gitu doang. Sedih rasanya. Apa namanya? Kalau soal kecewa sih nggak kecewa ya, karena saya merasa ya apa yang saya bikin itu cukup bagus sih menurut aku ya. Itu menurut aku ya, karena itu adalah karya aku sendiri yang bikin gitu kan. Cuman kalau rasa sedih sih agak sedih karena gimana ya, lemes rasanya ya nontonnya cuma segitu. Terus ya aku bandingkan video yang aku tentang nilam ini, aku bikin video tentang nilam ini gampang banget ya, sangat gampang. Jadi Sombong amat. kalian bisa lihat video aku tentang nilam itu yang durasinya sampai 10 menit, itu aku bikinnya cuma sebentar. Kalau misalnya aku syuting atau bikin videonya di kebun itu cuma sebentar banget ya. Terus aku editnya itu kalau keringetan bro, keringetan. Terus kalau aku edit digabungin semua waktunya itu nggak sampai 1 jam selesai diedit. Ketika diupload itu tiba-tiba penontonnya lumayan banyak ya. Kalau standar sebagai pemula itu menurut aku itu agak lumayan lah ya, karena sudah ada yang mencapai 23.000, ada yang 10.000, ada yang 5.000, ada yang 1.000 ya. Itu video tentang nilam. Aku bandingkan itu dengan video yang aku bikin yang susah payah seperti bikin film pendek itu nggak ini ya,
Kalau di film pendek itu kayak kalau videonya agak menarik sih sebenarnya ya, tapi penontonnya dikit. Mungkin karena subscriber di channel ini adalah saudara-saudara kita yang mencari tahu tentang nilam ya, makanya banyak kan ditonton di situ tentang nilam. Film pendeknya hanya ratusan ya, nggak ada hanya satu film pendek di channel ini yang tembus sampai 1000. Oke teman-teman semua, mungkin sekarang saya akan mencoba untuk fokus di satu tema aja ya, yaitu konten reaction. Jadi depannya channel ini mungkin kebanyakan diisi konten-konten reaction ya. Tapi di sini maksud saya itu nggak benar-benar satu tema aja, bukan hanya apa? Mungkin sekali-kali saya akan tetap bikin konten tentang seputar nilam ya, karena aku melihat banyak ya yang suka konten-konten seputar nilam di channel ini. Tapi mungkin kedepannya itu channel ini akan dinominasi konten-konten reaction. Kenapa aku pilih konten reaction? Karena menurut aku konten reaction itu kita nggak akan kehabisan ide ya. Kalau misalnya konten seputar nilam, aku tuh udah banyak bikin ya. Kadang ide aku tuh mentok ya. Maksudnya aku kadang kehabisan ide untuk bikin konten tentang nilam. Karena cara panen nilam sudah ada, cara pemupukan nilam, cara pembibitan nilam dan sebagainya itu aku sudah banyak upload ya. Jadi kadang aku bingung nih, aku mau bikin konten tentang nilam apa lagi ya. Itu ide saya itu kadang mentok, maksudnya kadang nggak tahu, bingung mau bikin konten tentang nilam apa gitu. Makanya saya akan mencoba memilih bikin konten reaction aja ya ke depannya, karena konten reaction itu menurut aku kita nggak akan kehabisan ide ya. Karena kalau misalnya kita lagi sedang bingung ini mau bikin konten apa gitu kan, kita tinggal nyari aja gitu video-video yang mungkin sedang viral, yang banyak di reaction orang, atau mungkin sebuah video yang menurut bagus ya untuk menarik untuk kita reaction, ya kita ambil aja itu video kemudian kita reaction gitu kan. Terus yang kedua, konten reaction itu adalah salah satu video yang aku sukai di YouTube sebenarnya ya. Tapi tidak semua jenis konten reaction itu saya suka. Jenis konten reaction yang saya suka itu di YouTube itu adalah yang pembawaan narasinya yang menarik. Salah satu contohnya adalah ada channel konten reaction yang membuat aku terinspirasi, yaitu channelnya Alvin Fajrin ya. Dia itu memiliki dua channel. Yang pertama channelnya namanya Hex ya, atau siapa lah, Hex kalau nggak salah ya. Terus channel yang kedua itu adalah Alvin Fajrin. Nah, dia itu membawakan narasi dalam video reaction itu keren banget, menarik. Dan di dua channelnya ini berjalan beriringan dan itu beda. Maksudnya konsepnya itu beda. Kalau channelnya yang Hex itu di situ mereaction membahas tentang video horor ya, dan di situ pembawaan narasinya itu agak-agak kalem apa gitu kan. Berbeda kalau yang satu ya, channelnya yang namanya Alvin Fajrin, dia itu kebanyakan mereaction video-video dari sosial media, dari Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok ya. Dan dia itu kebanyakan mengambil video-video mereaction video-video lucu ya, dan dia di situ gokil banget. Dia itu apa ya? Pokoknya sangat menarik ya, pembawaan narasinya itu keren banget. Dari situ aku terinspirasi dari Alvin Fajrin ini. Saya ini enggak bermaksud untuk sama seperti dia, mau menjadi seperti dia, enggak. Saya cuma pengen belajar gimana caranya saya juga bisa bikin konten reaction yang pembawaan narasinya itu bagus ya. Karena ya menurut aku pribadi nih ya, menurut aku nih ya, konten reaction itu semenarik apapun video yang kita reaction, tapi kalau misalnya kita membawakan narasinya itu enggak menarik, itu enggak, kurang ya, menurut aku enggak, kurang menarik. Kalau misalnya video yang kita reaction itu adalah videonya menarik, kemudian pembawaan narasinya juga menarik, itu sungguh luar biasa ya. Sama kayak channelnya Alvin Fajrin ini, dia itu membawakan narasi keren banget. Jadi dia mereaction video gokil, video lucu. Yang video yang dia reaction itu hanya sebentar diputar ya, dikasih lagi narasi, itu pokoknya keren lah ya. Jadi kita nggak akan bosan ngelihatnya, dan saya akan belajar untuk kayak gitu ya. Dan kemudian apa ya, video reaction kalau narasinya nggak bagus, itu nggak akan menarik. Sama contohnya kayak channel aku ya, channel. Maksud aku itu konten aku yang aku bikin kemarin-kemarin itu konten reaction itu menurut aku itu agak kurang menarik ya. Saya sih nggak bermaksud untuk mencela konten aku ya. Saya nggak bermaksud untuk gitu. Cuman saya
waktu aku lihat ya nonton itu masih agak rada-rada kaku ya karena aku ngomongnya itu nggak kurang bagus sih ya, kurang menarik cara pembawaan narasinya. Jadi mungkin itu kurang menarik untuk ditonton. Tapi saya akan terus belajar untuk gimana caranya untuk bikin konten reaction yang semenarik yang bisa aku bikin ya untuk pembawaan narasinya supaya video reaction itu menarik ya. Terus aku milih konten reaction itu karena sebenarnya di channel saya itu di awal-awal aku bikin channel ini juga sebenarnya sudah pernah aku bikin konten reaction yang kalian bisa lihat di awal-awal aku bikin channel ini. Dan dulu memang aku sempat berpikir kayaknya bikin konten reaction itu gampang ya, karena kita tinggal nontonin video orang terus direkam terus diedit. Ternyata itu nggak segampang yang aku pikirkan. Di awal pertama aku bikin konten reaction itu lama banget prosesnya, itu aku nggak tahu cara ngeditnya itu gimana gitu kan. Karena kalau kita bikin konten reaction itu benar-benar harus sinkron ya. Maksud aku tuh kalau misalnya gini kita bikin konten reaction kan, misalnya contoh ya kita reaction menggunakan handphone ya kan. Nah handphone yang kita pakai reaction itu kelihatan jelas di kamera. Nah pada saat kita lagi memplay video yang kita reaction gini, ternyata nggak sinkron. Maksudnya video yang kita reaction itu belum play, lambat playnya, terlambat 2 atau 3 detik, itu nggak menarik. Terus kalau misalnya lagi kita stop atau pause itu videonya, pause apa kayak tahu juga ya, pause itu apa, pause kalau tulisan bahasa Inggrisnya, maaf saya nggak tahu bahasa Inggris. Oke lanjut lagi ya, kalau misalnya kita lagi stop itu videonya, di sini kelihatan kita pencet itu handphonenya di stopin itu video, tapi ternyata nggak sinkron, ini lambat, video yang kita reaction itu belum berhenti. Nah itu nggak sinkron namanya, itu nggak menarik, orang akan ngetawain kita gitu kan. Nah di situ di awal aku bikin konten reaction kayak gitu, susah untuk bikin konten reaction yang benar-benar sinkron gitu. Dan ternyata bikin konten reaction itu resikonya sangat besar ya, karena kalau kita tidak mengeditnya dengan benar bisa jadi akan terkena klaim hak cipta atau akan terdeteksi sebagai konten berulang ya. Tapi nanti di sinilah saya akan melihat ya, karena channel saya alhamdulillah sudah mencapai 4.000 jam tayang dan sudah mencapai 1.000 subscriber. Dan kemarin aku alhamdulillah udah mengajukan untuk monetisasi ya, untuk bergabung di partner YouTube. Nah di sinilah nanti kita akan lihat apakah channel saya akan lolos monetisasi, apakah konten-konten reaction yang saya bikin itu akan ditolak, tidak akan dimonetisasi atau gimana. Kita akan lihat saja nanti ya. Tapi harapan besar saya mudah-mudahan ya, kalau misalnya nanti benar-benar lolos monetisasi, insya Allah kedepannya channel ini akan diisi oleh konten-konten reaction, kalau memang channel ini bisa lolos monetisasi dengan konten-konten reaction. Oke teman-teman, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih ya kalian mau mendukung channel ini. Tapi sebelumnya saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, kalau mungkin channel ini kedepannya jarang lagi mengupload video-video tentang nilam ya atau yang sebagainya, kemungkinan didominasi oleh konten-konten reaction ya seperti saya bilang tadi ya. Karena saya kalau bikin konten reaction seperti saya bilang tadi itu saya tidak akan kehabisan ide. Kalau konten-konten yang lainnya itu kadang ide-ide saya itu mentok, nggak bisa bikin nggak ada ide-ide yang lain yang bisa, nggak tahu lah saya itu nggak kurang lancar dalam berbahasa. Jadi mohon maaf ya buat teman-teman semua jika kata-kata saya itu ada yang salah-salah, yang mungkin kurang nyambung atau yang berulang-ulang berkali-kali, saya mohon maaf ya, karena saya itu sebenarnya nggak kurang lancar sih dalam berbahasa Indonesia, banyak banget ya bahasa-bahasa Indonesia yang kurang aku pahamin. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share di media sosial kalian, dan kalau kalian suka dengan video ini kalian bisa klik tombol like-nya ya. Oke teman-teman semua, sekali lagi saya akan doakan semoga teman-teman semua senantiasa sehat dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang para pemula yang masih berjuang untuk mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, semoga dalam waktu dekat bisa tercapai dan bisa mengajukan untuk monetisasi. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.